Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya yang sebelumnya, jadi tetap menjelaskan tentang kemuliaannya, keutamaannya ilmu dan ulama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, yaitu tidurnya orang alim yang menjaga adabnya ilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak mengetahui adabnya ibadah. Jadi tidurnya orang alim saja itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Maksudnya orang bodoh yang tidak tahu tentang adabnya ibadah. Kan ada orang ibadah itu moro-moro ibadah, tidak tahu bagaimana caranya yang bagus untuk ibadah. Sholat, moro-moro sholat, gak tahu, gak baca Fatihah, gak apa, moro-moro sholat gitu, ibadah terus, tapi gak tahu caranya batal dan tidaknya, sah dan tidaknya itu dia itu tidak tahu, gitu loh. Maka lebih bagus orang yang alim yang tidur itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kan afdalu min ayyusalli al-faraqatin tatawuan. Kata Rasulullah juga bersabda, barang siapa orang itu belajar bab dari satu bab saja dari ilmu, ya'malu bihi, orang tersebut mengamalkan ilmunya, aw lam ya'mal, atau dia itu tidak mengamalkannya dengan ilmunya, karena afdalu min ayyusalli al-faraqatin, maka lebih bagus atau lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat sunat. Ya, jadi orang yang belajar itu lebih utama. Orang yang belajar satu bab dari ilmu, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunat. Jadi memang lebih utama orang yang mencari ilmu, yang belajar. Kalau orang belajar itu duduk saja belajar, mendengarkan ilmunya, itu banyak pahalanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, ini ya, man zara aliman faka'annama zarani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang ziarah kepada orang alim, barang siapa ziarah kepada orang alim, faka'annama zarani, maka itu seperti ziarah kepada saya, kata Rasulullah. Wa man sofa aliman, ini ya, wa man sofa aliman faka'annama sofahani, barang siapa orang itu bersalaman kepada orang alim, maka itu seperti bersalaman kepada saya, kata Rasulullah, sama dengan bersalaman kepada Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, kata Rasulullah, barang siapa orang itu duduk bersama orang alim, maka itu seperti duduk bersama saya di dunia. Ini hadis loh. Wa man jalasani fid dunya ajlasatuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa orang itu duduk bersamaku di dunia, maka saya itu akan duduk bersama orang tersebut nanti di hari kiamat. Ya. Jadi intinya kalau orang itu sudah duduk bersama orang alim, maka itu seperti duduk bersama Rasulullah di dunia. Terus barang siapa yang duduk di dunia bersama Rasulullah, maka saya akan duduk bersama dia nanti di hari kiamat. Jadi intinya kita itu hadir di suatu majelisnya orang alim, maka seperti duduk bersama Rasulullah.
Barang siapa yang bersalaman juga seperti bersalaman kepada Rasulullah. Gitu loh. Barang siapa orang yang itu ziarah kepada orang alim, maka seperti ziarah kepada Rasulullah. Itu loh. Intinya kita itu biasanya hadir di suatu majelisnya orang alim itu tidak sia-sia. Kita itu hadir suatu majelis, mendengarkan majelis, walaupun tidak megang kitab, kita itu mendengarkan apa yang didauhkan oleh para ulama, mendengarkan hadir, duduk dengan khusyuk, maka itu seperti hadir bersama Rasulullah SAW. Apalagi kita itu biasanya bisa salaman. Jadi orang yang pernah bersalaman kepada Habib, dan Habib pernah bersalaman kepada kakeknya tembus kepada Rasulullah SAW gitu. Allahu a'lam bishawab.